Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Menuntun berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
langsung saya buka saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat. Kemudian terima kasih yang sudah hadir. Mungkin kalau yang sedang berhalangan ada kegiatan lain gitu ya. Nah, kita langsung share untuk materi hari ini. Kita masih membahas mengenai modul Nusantara. Kegiatan modul Nusantara yang tepatnya sekarang adalah pertemuan ke-22, yaitu masih bertemakan kebinekaan. Yaitu kebinekaan berarti kita mengetahui semua apapun informasi yang ada di sekitaran kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Yaitu salah satunya tempat yang bersejarah, tempat ibadah yang bersejarah di daerah Jakarta Selatan Utara, yaitu berupa Masjid Luar Batang. Kita masih mengunjungi secara virtual karena memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk ke sana dan masih ada pembatasan untuk perjalanan ke sana juga gitu. Makanya kita adakan secara virtual melalui Zoom meeting yang kita adakan pada tanggal 4 Desember 2021. Ya, pertemuan hari ini membahas yaitu tepatnya 22. Berarti kita masih ada kegiatan 3 kali lagi untuk modul Nusantara. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian untuk Masjid Luar Batang sendiri, kalau kalian ingin mengunjungi, nanti bisa ke alamat yang tertera. Dan ada petanya juga di map, di Google Map juga sudah ada gitu ya, tinggal nanti kalau mau ke sana tinggal dicari di Google Map atau bisa melalui jalur kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Dia bertempat di Jalan Luar Batang 5 nomor 10 RT 6 RW 3 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kota, Jakarta Utara. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, nanti kalau ingin main-main ke sana, ingin mengetahui tempatnya gitu ya, ingin tahu, kemudian ingin merasakan atmosfer dari tempat ibadah Masjid Luar Batang ini, nanti bisa ke sana. Dan dia kebetulan dekat dengan pantai Ancol namanya, ada di dekat Taman Waduk Pluit, ada di dekat dengan Taman Impian Jaya Ancol, Dunia Fantasi, SeaWorld gitu. Nah, itu nanti bisa mampir ke sana jika sedang berwisata ke tempat wisata tersebut. Ada Taman Impian Jaya Ancol gitu ya. Ada di Dunia Fantasi. Coba kalau main-main ke Dufan, ke Jakarta gitu ya, sekalian mampir ke Masjid Luar Batang di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Tuh. Karena memang dekat pantai, kemudian dekat waduk juga, gitu di Jalan Pluit, Muara Karang, masih daerah-daerah sana gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi. Seperti apa sih tempat Masjid Luar Batang ini gitu ya. Dulu kita ambil dari informasi ini, kita ambil dari Wikipedia. Wikipedia.org. Nama masjid ini diberikan sesuai dengan julukan, yaitu Habib Hussein dulunya ya. Habib Hussein memberi nama Habib Hussein memberi nama yaitu Habib Luar Batang, disebutnya dulu ya. Dan ia dijuluki sebagai demikian karena konon dahulu ketika Habib Hussein meninggal dan hendak dikuburkan di sekitar Tanah Abang, masih di Jakarta juga, tiba-tiba jenazahnya sudah tidak ada gitu. Yang ada di dalam kurung batang. Tuh. Nah, tiba-tiba tidak ada di dalam kurung batang tersebut. Nah, kemudian hal tersebut berlangsung sampai 3 kali. Akhirnya, para jamaah kala itu bermufakat untuk memakamkannya di tempat sekarang, yaitu tempat Masjid Luar Batang ini gitu ya. Jadi maksudnya keluar dari kurung batang. Gitu. Jadi masuk Masjid Luar Batang ini itu adalah konon ceritanya dulu
ada seorang Habib Hussein yang meninggal dunia ya. Dia akan dimakamkan, tapi ternyata di dalam kurung batangnya tidak ada gitu ya. Ini menurut cerita ya, cerita dahulunya seperti itu. Kemudian kenapa namanya dinamakan masjid luar batang, karena memang jenazahnya keluar dari kurung batang gitu. Itu adalah sejarah penamaannya dulu dari terjadinya cerita dari Habib Hussein. Kemudian Masjid Jami Keramat Luar Batang atau juga populer dengan sebutan Masjid Luar Batang adalah sebuah bangunan ibadah bersejarah yang ada di daerah Penjaringan Jakarta Utara gitu. Ini nama daerahnya Penjaringan Jakarta Utara. Di mana di masjid ini terdapat makam seorang ulama yang bernama Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Yadrus atau lebih dikenal dengan Habib Hussein nama pendeknya ya. Kemudian dia merupakan seorang Arab Hadramaut yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Nah, silsilahnya dikatakan tersambung, masih ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi masih ada keturunan Rasul. Ceritanya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini merupakan cerita dari Habib Hussein ini sendiri gitu ya. Kemudian ini tambah dalamnya kalau kalian lihat fotonya. Masjid Jami Keramat Luar Batang dibangun Habib Hussein pada abad ke-18. Sudah lama sekali ya. Habib Hussein sendiri dikenal sebagai salah seorang tokoh penentang kolonial Belanda pada zamannya di kawasan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu daerah masih Jakarta ya, masih dulu Jakarta itu sebutannya adalah Sunda Kelapa. Karena sikapnya tersebut, ia sempat merasakan kehidupan di penjara Habib Hussein ini. Kemudian Habib Hussein wafat pada tahun 24 Juni 1756 dalam usia yang relatif masih muda waktu itu dia meninggalnya, kemudian yaitu kurang dari 40 tahun. Jadi sekitar 40 tahun ya, belum ada 50 tahun. Hitungannya masih muda gitu. Kita ambil informasi dari Wikipedia. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian, nah ada juga cerita dari kita ambil dari megapolitan.okezone.com, sejarah dulu berdirinya Masjid Luar Batang itu seperti apa. Nah, ternyata sejarah berdirinya Komplek Keramat itu berawal dari kedatangan seorang pemuda tampan berasal dari belahan Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, datang dari Batavia atau Sunda Kelapa pada tahun 1736 gitu ya, Masehi atau awal abad ke-18. Nah, pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu itu berhijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa saat itu ya. Di Pulau Jawa memang banyak sekali pelabuhan, cuman yang paling ramai adalah di Sunda Kelapa ini. Kemudian di kawasan berawa-rawa masih belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah banyak jalan raya ya di tepi-tepi pantai maupun tepian dari pelabuhan. Nah, kalau dulu masih berawa-rawa atau masih rawanya masih banyak ya, pohon-pohon yang dapat di sana. Kemudian pohon bakau juga terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk. Itulah gitu ya yang dibangun surau sebutannya atau musola oleh Al-Habib Hussein atau Habib Hussein sebagai tempat beribadah dan bersolawat di sana. Yaitu tempat itulah ia siarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk berdoa atau beribadah gitu. Jadi Habib Hussein ini salah satu tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam dari Arab gitu ya, melalui jalur
datang ke Batavia atau Jakarta melalui Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Itu karena dirasa memang tempatnya mungkin strategis gitu ya, karena memang banyak penduduk yang tinggal bermukim di sana, atau pelabuhan lumayan cukup ramai di sana. Makanya tempat yang tepat untuk mensyiarkan agama Islam waktu itu adalah di Sunda Kelapa ini. Nah, kemudian di daerah Sunda Kelapa yang masih berbentuk rawa, beliau mensyiarkannya dengan membangun musola dulu atau surau gitu ya, untuk beribadah, berselawat. Nah, pada lamban tahun akhirnya banyak yang berdatangan kemudian untuk ikut beribadah. Seperti itu. Kemudian ada cerita lagi masih dari Megapolitan. Jadi pada suatu malam Al-Habaib dulu dikejutkan seorang pendatang dengan pakaian basah kuyup mohon pertolongan dari kerajaan tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati ternyata. Nah, kemudian menjelang tengah hari datanglah pasukan berkuda dari VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut, itu yang tadi ada pendatang baru yang menghampiri Habib ya, mengejar tawanan kemudian merampasnya dari tangan Al-Habib. Dengan tegar Habib membela tawanan tersebut. Nah, akhirnya warga Tionghoa itu terbebas dari terbebas, kemudian seorang yang pendatang tadi akhirnya masuk ke ajaran agama Islam. Bahkan dia menjadi asisten dari Habib Hussein dalam menegakkan agama Islam. Gitu ya. Itu namanya intinya menolong seseorang, dan akhirnya seseorang tersebut menjadi asisten tangan kanan dari Habib Hussein. Itu adalah sejarah dari warga Tionghoa yang menjadi asisten dari Habib Hussein. Kemudian setelah kurun waktu dari yang kejadian tadi, suatu ketika pemerintah VOC sempat menahan Habib Hussein dan pengikutnya di Glodok kota gitu. Menahan Habib dan beberapa pengikutnya. Alasannya adalah pemerintah Belanda dulu khawatir kegiatan syiar agama yang dilakukan oleh Habib dapat mengganggu ketertiban. Nah, akhirnya dibebaskan. Bahkan pemerintah Belanda minta maaf atas penahanan tersebut. Namun ada suatu keajaiban saat Habib Hussein ditahan di ruang khusus dengan ukuran kecil dan sempit, terpisah dengan pengikutnya yang berada di ruang besar. Gitu. Namun setiap subuh penjaga tahanan tersebut melihat Habib berada di ruang besar menjadi imam sholat di tahanan tersebut gitu ya. Itu mau ceritanya seperti itu. Jadi sebenarnya terpisah, tapi ada penjaga tahanan yang melihat tiba-tiba ada di ruang besar tersebut gabung dengan pengikut-pengikutnya tersebut dan melakukan sholat subuh secara berjamaah gitu. Itu menurut ceritanya ya. Semasa hidup Habib Hussein belum pernah menikah sampai akhirnya akhir hayat atau wafat pada Kamis 17 Ramadan 1969 Hijriah. Kalau Masehinya 27 Juni tadi ya, sudah kita bahas di depan, 1756. Dalam usia kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Nah, berarti beliau belum pernah menikah, jadi belum punya keturunan yang dimiliki atau diberikan untuk meneruskan syiarnya dari Habib Hussein. Gitu. Jadi mungkin yang meneruskan hanya pengikut-pengikutnya saja. Ini ada cerita dari sedikit cerita, penggalan cerita ketika Habib Hussein ditahan oleh VOC ya, karena memang dianggap mengganggu ketertiban untuk dalam kegiatan syiar agamanya. Dan itu tadi cerita di balik penjara yang dilakukan oleh Habib Hussein. Kemudian ketika itu pemerintah Belanda melarang
dulu waktu sudah wafat ya. Ketika itu pemerintah Belanda melarang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya, gitu ya. Kemudian mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Jadi, tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung Kurung Batang ke kuburan Tanah Abang, tapi Kurung Batangnya semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan Kurung Batangnya kosong gitu. Ternyata Habib kembali ke tempat tinggalnya semula gitu. Sehingga pengusung Kurung Batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya menjadi ciri khusus kampung baru Luar Batang, atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Gitu ya. Jadi ceritanya memang ini dari Megapolitan ya. Jadi Habib Hussein tidak boleh dikuburkan di masjid tersebut di Luar Batang tersebut. Nah, ketika dibawa ke daerah Tanah Abang yang agak menjauh sedikit dari tempat masjid ini, gitu, ternyata kuburannya menghilang. Dia ternyata bukan kuburan, jenazahnya menghilang dan kembali lagi ke masjid ini gitu. Masih tempat syiar dia gitu ya, sebagai tempat syiar dia di musola tersebut gitu ya. Namanya tempat tinggalnya tadi jadi menjadi ciri khusus yaitu Kampung Baru Luar Batang. Sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Oke, nah itu adalah sepenggal cerita dari bagaimana bisa berdiri dari Masjid Kampung Luar Batang ini, masjid di Luar Batang, Masjid Luar Batang. Itu tadi dari cerita-cerita yang kita ambil dari wikipedia.com dan Megapolitan. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita mengambil sejarah cerita tersebut gitu ya. Kemudian ini sebenarnya sebagian dari syiar agama gitu ya, sebagian dari syiar agama salah satu agama Islam di Jakarta, khususnya di daerah Sunda Kelapa. Nah, ini adalah video yang diambil ketika ke sana 2020 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah suasana dari Masjid Luar Batang saat ini gitu ya, yang terupdate. Jadi ada tempat lapang seperti untuk parkir mobil, kendaraan, dan sebagainya di depan. Kemudian ini adalah tempat terdahulu untuk tempat wudhu dulu ya, tapi namun sekarang hanya tempat menjadi barang sejarah saja, tidak digunakan untuk tempat wudhu. Nah, ini adalah serambi, atau serambi itu istilahnya luar dari ruang utama masjid untuk sholat ya. Jadi untuk kegiatan mengaji, kegiatan lain-lain selain sholat wajib maupun sunnah ada di sini. Nah, ini adalah masuk ke dalam area utama untuk menjalankan ibadah sholat di masjid tersebut. Tempatnya tidak begitu luas, hanya cukup untuk beberapa jamaah. Memang sekitarnya ada 100 jemaah gitu ya. Nah, ini adalah ada tampilan beduk, kemudian ada, biasanya kalau di masing-masing masjid ada ini ya, ada mobil jenazah dan sebagainya. Nah, ini beduk yang ada di sana. Beduk untuk jika kita ingin sholat biasanya tandaan dengan beduk gitu ya, dipukul untuk beduknya menandakan misal sholat zuhur, subuh, asar dan sebagainya. Ini adalah serambinya di luar Masjid Luar Batang.
Awalnya adalah menara untuk meletakkan speaker dari masjid karena untuk mengumandangkan suara azan supaya lebih terdengar luas gitu. Bangunannya memang tidak besar, tapi cukup menandakan dia adalah masih bersejarah dan belum berubah. Mungkin berubahnya hanya direnovasi, kemudian ditambah-tambahkan untuk area-area atau fasilitas-fasilitas lain gitu. Tapi kalau untuk konsep bangunan sendiri masih maksudnya belum berubah dari yang dulunya. Nah, mungkin kalau yang ornamen seperti ini sudah tambahan atau sudah direnovasi sebelumnya. Ini dari samping-samping masjid ya. Ini salah satu wawancara ke salah satu pengurus Masjid Luar Batang. Ini adalah untuk meliput video di Masjid Luar Batang. Selamat pagi Bapak. Salam. Ya, dulu teman-teman saya buatnya dari Masjid Informatika. Hasil kerja saya adalah untuk meliput video Masjid Luar Batang tersebut. Boleh Bapak? Terima kasih Bapak sebelumnya. Mungkin saya akan bertanya sedikit ya tentang itu. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Sudah disempatkan juga meluangkan waktu untuk kami ya Bapak. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mas Bapak, saya ingin bertanya secara singkat Masjid Luar Batang ini secara singkat. Untuk sejarah singkat Masjid Luar Batang ini diri kurang lebih tahun 1945 ya, 42. Samping itu kita di sini ada almarhum saya boleh mesin terus Berarti di sini selain ada masjid, ada makom tersendiri. Oke, juga ada. Nah, pertanyaan kedua Pak, apa saja sih kegiatan yang dilakukan di Masjid Batang ini Pak? kegiatan ya untuk sehari-hari ya ada sholat wajib dan juga ada maulid dan juga banyak pengunjung dari daerah-daerah untuk berziarah ke Wadi Husin di sini. Sehari-harinya jadi kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 200 orang. Dan kalau boleh tahu lagi Pak, siapa saja sih Pak pengelola di Masjid Luar Batang ini Pak? Untuk pengelola yang di Masjid Batang ini, misalnya kayak Bapak sendiri apa saja? Sekali ya Pak. Tapi kalau boleh tahu ya Pak, di masjid ini apakah ada remaja masjid ataupun apa gitu Pak? Pertanyaan satu lagi Pak. Saya ingin tanya lagi untuk berapa jamaah masjid di luar Batang ini? Masjid yang aktif ya? Banyak sekali berarti ya Pak untuk jamaah sendiri. Tapi selama pandemi ini apakah berkurang tidak Pak untuk berziarah atau sholat di masjid ini? Belum ini lah, belum berani
terima kasih Bapak sudah mau diwawancara oleh saya, dan juga mana tahu di kesempatan waktu kita bisa silaturahmi kembali dan bisa meliput kembali di masjid kali ini. Insya Allah sama-sama. Mudah-mudahan yang meliput dan juga yang meliput ini dapat bertahan untuk kita adik-adik pelajar atau mahasiswa yang mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, sudah banyak perbedaannya daripada tahun-tahun sebelumnya atau gimana Pak? Ada banyak. Banyak. Terutama yang dari dalam sampai yang luar ini. Tujuan ya. Berarti bangunan sudah banyak. Bahan. Ada berapa persen kira-kira Pak? Bangunan? Ada 100% Pak, kurang lebih. Kan nggak ada kurang lebih 5%. Punya juga ya. Ini teman-teman masih keluarga kami cukup luas dan cukup menarik kalau teman-teman kawan-kawan kampus Undika ini untuk datang langsung sebenarnya. Tapi yang di kesempatan waktu ataupun nanti sempat ada pembelajaran offline ataupun tatap muka, kita akan berziarah langsung ke makam tersebut. Oke. Bisa tanya-tanya Bapak aja lewat media sosial Bapak ataupun ikut dan di masjid luar batang ini, teman-teman kan modul Nusantara ini bisa bertemu Bapak sendiri dan bilang kalau pandemi sudah berlangsung ditunggu sama Bapak beliau ini Bapak ya. Ya. Dan sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan liputan ini dan terima kasih ya, selamat siang. Nah, tadi adalah wawancara dari Kak Brupin ke salah satu pengurus masjid di luar Batang dan menanyakan beberapa hal mengenai apa saja kegiatan di sana. Kemudian kalau lagi pandemi seperti ini memang dibatasi gitu ya. Nanti setelah pandemi teman-teman bisa ke sana, bisa mengunjungi, kemudian bisa berziarah ke makam Habib Hussein tadi, yang merupakan seorang pendiri dari tempat ibadah ini gitu. Jadi nanti bisa tanya-tanya, kemudian seperti apa sosok Habib Hussein itu gitu ya, ke pengurus masjid di sana. Dan tadi beberapa kegiatan memang banyak penziarah atau dari luar kota yang datang ke masjid tersebut untuk sekedar berziarah, kemudian menapak tilas dari kalau orang Muslim biasanya kan suka mengadakan tur Islam gitu ya, tur keagamaan gitu ya, tur ke beberapa tempat sejarah, kemudian makam-makam tokoh ulama penyebar agama Islam gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengenang dan menghargai dari perjuangan para ulama yang dulu telah mensyiarkan agama Islam hingga ke beberapa wilayah gitu, khususnya di mungkin kalau orang-orang dari luar Pulau Jawa gitu ya, memang sudah ada misalnya sebutannya Wali Songo gitu ya, ada beberapa juga selain Wali Songo juga ada selain Wali Songo ya memang banyak sekali ulama yang telah mensyiarkan agama Islam tersebut. Nah nanti ini adalah sepenggal video yang sudah diliput di sana, kemudian tadi kurang lebih sekitar 100 berapa gitu ya untuk jamaah tetapnya gitu. Tapi jika ada pendatang itu bisa lebih dari 100 gitu. Karena ingin datang langsung, kemudian nah itu tujuannya itu adalah berziarah ke makam Habib Hussein. Nah itu tadi kita sudah hanya itu saja informasinya mengenai masjid luar Batang, dan alangkah baiknya gitu kalau kita sebenarnya bertemu secara langsung, kemudian merasakan ziarah ke sana seperti apa, kemudian merasakan atmosfer dari masjid yang dibangun oleh ulama ini gitu ya, ulama yang dari Arab kemudian ingin menyebarkan agama Islam dan ingin menyebarluaskan tentang
agama Islam ini gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bangunannya, kalau coba kita lihat materi yang awal, bangunan dulu dan sekarang. Nah, ini bangunan yang coba sebelah kiri itu adalah gerbang dahulu di Masjid Luar Batang. Jadi masih sebenarnya tidak jauh berubah gitu ya, hanya direnovasi kemudian dicat, di tampilannya supaya lebih menarik lagi gitu. Tidak ada, masih ada ini ya, bangunan-bangunan zaman Belanda, ada ornamen-ornamen Belandanya masih ada. Nah, kalau kita lihat memang ada apa namanya, tiang-tiang seperti biasa ya, kalau masjid biasanya terdiri beberapa tiang, kemudian suasananya seperti ini untuk tampilan depannya, kemudian ada serambi. Serambi itu biasanya digunakan, yang tadi sudah saya sampaikan, yang digunakan untuk kegiatan lain di luar dari sholat apa namanya, sholat wajib maupun sholat sunnah gitu. Biasanya di sini diadakan pengajian atau tempat berkumpul, intinya kegiatan selain dari sholat ibadah utama gitu. Ini sudah masuk ke dalam masjidnya. Nah, ini adalah beberapa informasi mengenai Masjid Luar Batang yang sejarahnya kita sudah ketahui, kenapa bisa terbentuk dan mengalami apa namanya, masalah juga oleh VOC ya, pernah tentang Habib Hussein ini untuk dalam penyiaran agamanya gitu. Nah, kemudian oke, sekian untuk informasi dari Masjid Luar Batang. Mungkin yang ingin bertanya mengenai Masjid Luar Batang ini, kemudian apa kesannya setelah mendengarkan sejarah maupun, karena memang salah satu tempat ibadah di Indonesia yang dulu dibawa oleh orang asing yang bukan dari orang Indonesia sendiri ya, dalam memperluas agama Islam. Nah, beliau ternyata dari negara Arab Saudi, kemudian datang ke Jakarta atau ke Sunda Kelapa gitu ya. Dan itu adalah salah satu mengapa Islam itu menyebar di Indonesia. Itu salah satunya di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta gitu ya. Ya, itu adalah salah satu penyebaran hingga sekarang Indonesia kurang lebih dan paling banyak adalah dominan agama, mayoritas adalah agama Islam, walaupun agama di kita banyak, ada 5, dan penyebarannya juga beda-beda ya. Oke, sekian, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Nur Yuliana, Angelita, Eliani, kemudian ada Gia, Nur Ainin, ada Taufik Hidayat. Nah, ada yang mau share atau mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Atau di daerah kalian ada juga nih masjid yang didatangkan oleh orang asing, kemudian kita merasakan atmosfer apa namanya, walaupun atmosfer keislaman kita atau keagamaan kita lebih kental gitu ya, artinya lebih dirasakan setelah adanya sejarah ini atau sejarah pembawaan dari orang asing. Dan ibaratnya kalau mungkin kalau tidak ada Habib Hussein yang membawa agama Islam, mungkin penyebarannya masih sedikit atau belum menyebar luas. Nah, ini adalah salah satu untuk memang banyak ulama yang menyebarkan agama Islam, tidak hanya Habib Hussein gitu ya. Cuman salah satu dari tokoh agama yang telah menyebarkan agama Islam. Ada yang bertanyakan?
Gea, Angelita, Taufik, Eliani, Nur Yuliana. Mau sesi sharing, misal ada juga nih masjid seperti ini yang di daerah kalian gitu, atau tempat ibadah di kalian ya, selain Muslim gitu, ada dari pendatang lain yang masuk ke dalam daerah kalian, di bawahnya misal secara apa gitu, boleh di-share. Coba saya ingin tanya ke Angelita ya. Ya, Angelita, di tempat kamu dulu yang kan minoritas gereja katedral ya? Ini Yang paling banyak tempat ibadahnya apa kemarin? gereja, Gereja katedral kan? ya gereja Kristen atau Katolik. Oh, Kristen. Oh, Katolik, ya. Nah, itu dulu sejarahnya pembawaannya memang dari orang-orang situ juga, atau ada orang asing yang dari Belanda, entah ada dari luar Indonesia yang membawa ke daerah kamu, kemudian sehingga agama Katolik Kristen ini bisa menyebar luas di daerah kamu. Kalau yang apa gereja salah satunya itu gereja Tabaru kalau tidak salah itu dia dari ini pembawaan dari Belanda, pendetanya dari Oh, Belanda. ada ya? Ya ada. Oh, ada. Oke. Oh, berarti tidak hanya didirikan oleh masyarakat sekitar gitu ya, tapi memang itu Ya, awalnya dibawa oleh Belanda. Belanda. Ya, Jadi ornamen-ornamennya kalau gereja itu memang ornamen bangunan Belanda gitu ya. mungkin kalau sekarang sudah ada sedikit perubahan. Perubahan ya. Banyak ya memang eh, dari tempat ibadah satu dengan tempat ibadah lain, apalagi yang sudah lampau atau sudah tua, selalu mengalami perubahan supaya misal ibadahnya lebih nyaman, lebih menarik, kemudian walaupun tidak merubah dari bentuk asli si tempat sejarah atau ibadah tersebut gitu, hanya diperbaharui catnya, mungkin ya hanya diperindah dengan beberapa ornamen yang ada gitu. Nah, hanya satu yang dibawa atau memang semua tempat ibadah di sana memang dibawa oleh Belanda gitu? Kalau itu kurang tahu juga. Oke. Sekarang kan kita ini saya sendiri di yang Sinode Gemiti, jadi itu gereja suku. Gereja? Begitu, suku. Jadi dia bercampur dengan adat-adat yang ada di NTT begitu. Oh, sudah bercampur. Oke, berarti yang dibawa dulu itu sudah mengalami Ya, perleburan, pencampuran antara masyarakat NTT yang di sana. Gitu. Jadi memang sudah berbaur atau sudah menyatu dengan NTT gitu ya. iya. Baik, coba kita tanya lagi ke Gea, ada nggak apa yang dibawa oleh orang asing yang dalam penyebarannya di daerahnya Gea, sehingga mayoritas Islam ya di sana ya, Muslim Iya, ya? iya Bu. Sebenarnya kalau di Samarinda sendiri sama kayak di beberapa kota lain ya Bu, ada masjid Acengho yang Masjid Cengho yang ada di Surabaya juga, tapi dibangun juga di Samarinda. Karena persebaran dari masyarakat Tiongkok yang dari Laksamana Cengho itu kan Bu, untuk menghormati itu kalau nggak salah dibuat itu. Itu Masjid Laksamana Cengho itu antara Jalan Poros Balikpapan sama Samarinda. Terus Oh, ada itu juga di daerah Samarindanya ya? iya, Khususnya ya? tapi lebih dekat ke Samarinda. Oke. Selain Sama Samarinda? ada lagi ini Bu di Balikpapan Gereja GPMII apa gitu panjangannya lupa saya. Oh, gereja Di juga situ ada tuh ya? terkenalnya itu ini sih Bu, karena mereka suka pakai kalau lagi jemaatnya itu suka pakai dua bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia. Jadi mereka habis ngucapin pakai bahasa Indonesia, ada yang Mandarin, habis itu ada lagi yang baca lagi dengan pelafalan Mandarin.
Oh, karena memang tradisi di sana gitu ya. Kita Mm-mm. ngikut. Karena kebanyakan apanya ya namanya kalau di sana pendeta ya kalau nggak salah, iya pendeta dan senior-seniornya itu orang Mandarin Bu, orang Tiongkok itu banyak Oh, jadi orang Mandarin. ada dua bahasa yang harus disampaikan di sana. Ya, jadi daya tariknya itu lebih ke Oh, gereja iya itu. gitu. Ramenya sih kalau di Oh, Balikpapan. gerejanya ya. Iya Bu, gereja. Oh, Pakai dua bahasa jadi dia tiap ada kegiatan. berarti minoritas Tionghoa ya masjidnya dan gerejanya juga ya. Iya Bu, lumayan banyak. Di Samarinda banyak orang Tiongkok. Ya lumayan Bu. Buddha juga ada kan karena di sini ada tempat ibadah Buddha yang paling Buddhist Center kalau nggak salah, yang paling gede itu. Berarti orang asli Samarinda sipit-sipit atau lebih ke mana? Enggak juga sih Bu, cuma Enggak ya? kalau misalnya mayoritas Tiongkok juga banyak sih. Karena di sini kan memang Samarinda Pendatang sama ya. Balikpapan tuh banyak pendatangnya Bu, gitu jadi banyak. Kalau yang dari saya tahu sih baru 2 itu dulu sih Bu. Di daerah Samarinda. Sama Balikpapan Ada yang gereja. sama Balikpapan ya, gereja di Balikpapan dan Samarinda yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa juga Iya. di Samarinda. Nah, itu adalah memang salah satu penyebaran dari ya mungkin banyak ulama juga yang menyebarkan gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga Tionghoa ini yang menyebarkan agama Islam di Samarinda sehingga di Samarinda mungkin mayoritas muslimnya lebih banyak, kemudian Iya. masjid-masjid yang dibangun juga di sana yang Tionghoa tadi ya, masjid apa namanya? Masjid Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, berarti masih kental akan sejarah yang ada di sana, banyak yang berziarah juga ya. Makamnya Bu. ada di situ. Enggak sih Bu, kalau setahu saya makam nggak ada, cuma kalau misalnya gaya-gaya bangunannya, warna bangunannya itu benar-benar ngikutin budaya Tiongkok merah. Di Tiongkok. Oh, di sana tidak ada ziarah berarti ya, hanya untuk Mm-mm. mengunjungi tempat sebagai tempat wisata saja. Ya betul Bu. Oke. Berarti ini ya memang banyak, tidak hanya di daerah Sudalapa juga, tapi di daerahnya si Angelita tadi juga ada beberapa gereja yang dibawa oleh masyarakat Belanda atau tokoh Belanda yang sampai ke daerah NTT dan sudah ada yang membaur, ada yang sudah melakukan perubahan dan sebagainya. Kemudian di Samarinda juga ada yang Muslim Tiongkok yang masuk ke dalam Samarinda. Kemudian ada gereja juga yang membaur antara Tiongkok dan Bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia jadi mereka. Mandarin bilingual. Iya. Okay. Ada lagi yang mau sharing di tempatnya, yang ada tempat yang dibawa oleh masyarakat asing atau pendatang, kemudian sehingga tempat tersebut dijadikan tempat bersejarah dan tempat istilahnya salah satu cerita atau sejarah pembawa agama Islam maupun agama lain di daerah kalian. Nur Ainin ada? Kalau dari saya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Berarti khusus di sana memang masyarakat sana sendiri yang Iya, Bu. Yang membangun sendiri. membangun ya. Berarti tidak ada dibawa oleh atau yang terkenal istilahnya masjid yang bersejarah gitu ya, sejarahnya yaitu diambil dari pendatang yang membawa agama masuk ke dalam daerah. Oke, berarti di daerah Nur Ainin belum ada yang Taufik, ada Taufik? Iya Ibu, Iya. kalau di Makassar itu ada satu yang saya tahu itu yang pernah saya sampaikan pada pertemuan kemarin tentang Iya, yang baru ya. Itu Masjid Muhammad Cheng Ho juga tadi yang dibilang sama saya kan ada juga di Makassar, bukan cuma ada di Surabaya, sama di Samarinda juga saya dengar tadi Gia bilang ada. Masih Cheng Ho juga ya, dibawa oleh masyarakat Tionghoa. Iya Ibu. Gereja atau masjid? Masjid. Masjid ya, masjid apa namanya tadi? Masjid Muhammad Cheng Ho.
Muhammad Cheng Ho. Nah, itu Muhammad itu kan sudah kamu jelaskan ya, itu adalah nama pendirinya ya dari Muhammad Cheng Ho ya. Yang saya baca ya kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Berarti memang tempat sejarah didirikan bisa sesuai dengan nama pembawanya misal ya. Lebih jadi supaya untuk mengenang lebih istilahnya lebih identitas sebagai identitas dari tempat tersebut gitu. Terima kasih Taufik. Iya, Ada terima lagi? kasih. Nah, ini, nah kurang lebih pertemuan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai tempat ibadah Masjid Luar Batang, kemudian kita tahu sejarahnya, kenapa bisa namanya seperti itu, namanya kenapa sih Masjid Luar Batang gitu kan, berada di daerah, kenapa dia terletak di Sunda Kelapa gitu, tadi kalian sudah mendengarkan alasannya gitu ya, dan ceritanya, dan ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil apa namanya pengetahuan dari tempat ibadah ini, kemudian merasakan sejarah yang terjadi gitu ya, kemudian bisa mengikuti apa namanya dari kegiatan hari ini dengan baik gitu ya. Nah, nanti kita seperti biasa kita merangkum di dalam laporan, setelah itu nanti dicantumkan untuk kegiatan hari ini atau apa namanya screenshot dari bukti kegiatan hari ini, nanti saya cantumkan juga di YouTube dan saya tampilkan di Spada Dikti supaya nanti bisa di copy linknya dan dilaporkan. Oh ya, untuk kegiatan hari Minggu nanti kita ada refleksi ya. Seperti biasa kan sudah ada 3 kegiatan. Yang kemarin sebelum yang kunjungan ini kita ada kontribusi sosial dan sebelumnya ada kebinekaan juga sebelum kontribusi sosial. Jadi ada 3 rangkuman untuk refleksi hari Minggu besok, yaitu kegiatan kebinekaan, kontribusi sosial, dan sekarang kebinekaan lagi, yaitu masih kunjungan virtual. Nah, nanti itu pertemuan 23. Nah, untuk pertemuan 24 nanti ada satu lagi kebinekaan. Kita akan mengunjungi suatu tempat lagi secara virtual, gitu ya, karena memang kalian ada di luar pulau, ada di luar Jakarta, maka nanti kita tetap melakukan secara virtual melalui Zoom seperti biasa. Dan nanti di pertemuan 25 yang terakhir kan kita tinggal 3 nih, refleksi, kebinekaan dan satu kali lagi refleksi, kebinekaan refleksi lagi. Nah, nanti refleksi yang terakhir saya ingin mengambil tema, kan tadi awalnya buku ya, tapi saya putuskan untuk tidak jadi pembuatan buku karena takutnya kegiatan juga banyak ya, kalau buku itu kan banyak, ada bab per bab. Nah, nanti saya ambil untuk refleksi yang terakhir, yaitu pembuatan monolog, video monolog mengenai Bhinneka Tunggal Ika temanya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebagai salah satu tugas terakhir kalian, di mana nanti kalian membuat video monolog seperti kemarin sudah ada contoh, saya contohkan sebagai punyanya Kak Olivia Zalianti ya, sebagai narasumber kita. Nah, kalau beliau kan memonologkan ada tokoh satu, yaitu namanya Aku. Nah, Aku sendiri itu diperankan oleh Novia Zalianti. Atau kalau kalian mau ada 2 tokoh boleh, misal kamu dan teman kamu sebagai apa, atau ada tokoh lain gitu ya, boleh silahkan. Atau mau kalian menyebut tokoh kalian mau menamai siapa, boleh silahkan. Jadi tema kita adalah untuk yang monolog itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita kan memang tinggal saya di Jakarta, ada yang tadi di Samarinda gitu ya, kemudian ada Angelita, Nur Ainin, Taufik Hidayat, itu semua kan Eliani. Nah, itu kan banyak sekali informasi yang sudah kalian dapat dari teman kalian mengenai kemarin apa namanya makanan khas, kemudian kita cerita-cerita tentang apa namanya tempat sejarah maupun tempat wisata yang ada di daerah mereka masing-masing gitu. Jadi kayak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu satu gitu ya. Satu di dalam masih satu Indonesia, masih satu negara, namun budayanya
beda-beda. Ada yang saya di Jakarta budayanya dengan Betawi gitu kan. Kemudian budaya di Samarinda seperti apa, budaya di NTT seperti apa gitu kan, kalian sudah bisa mengamati sedikit-sedikit melalui cerita-cerita dari teman-teman kalian, kemudian dari saya gitu. Nah, apa yang sudah kalian ambil, nah kemudian kontribusi kalian di dalam mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam Indonesia apa gitu ya. Jadi coba kalian bikin monolog, entah itu tentang, kalau Kak Olivia kan tentang pahlawan, misal Kartini gitu ya. Kalau kita temanya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti kata-katanya bebas, kalian mau ngambil tema apa, yang penting masih apa ya, bersatu linear garis merah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu. Masih dalam satu tema Bhinneka Tunggal Ika, cuman judulnya bebas, boleh yang lain-lain itu, atau mau mengangkat budaya lagi boleh, mau mengangkat mengenai misal pahlawan juga boleh, pahlawan yang sudah kalian ketahui selama ini, selama kegiatan modul Nusantara yang sudah saya sampaikan. Kemudian mau mengenai sosok siapa, sosok salah satu boleh. Yang penting masih bertemakan kebinekaan Tunggal Ika. Gitu. Ada yang bertanyakan? Untuk tugas terakhir, kita masih ada pertemuan lagi, satu kali lagi untuk Zoom-nya. Nanti terakhir baru ada tugas pembuatan monolog video. Boleh menampilkan wajah, boleh tidak. Bebas, yang penting kalian eksplor saja nanti karya apa yang bisa kalian buat. Bisa dicantumkan di YouTube, bisa dicantumkan ke Instagram, bisa dicantumkan di blog. Gitu. Atau bisa di media sosial yang lainnya, di TikTok atau di Facebook dan sebagainya. Gitu. Dia mau ditanyakan? Bu, kalau untuk yang refleksi sehabis ini nih nanti blog atau video ya, Bu? Refleksi yang Setelah hari besok ya? ya, Iya, Bu. hari Minggu ini, yaitu berupa narasi video lagi. Oh iya. Gitu. Masih di blog, masih dalam bentuk video, masih renungan, tapi yang dibahas hanya pertemuan 20 sampai hari ini 22. Pertemuan 20 kan kunjungan ke Vihara Dharma Jaya Tasdio. Kemudian pertemuan 21 itu nanti kemarin sudah ada kontribusi sosial yang sudah diperkenalkan oleh teman-teman kamu. Sama yang hari ini terakhir, yaitu kunjungan ke tempat ibadah gereja maksudnya di luar Batang, masjid luar Batang. Ya itu saja kalau untuk refleksi yang hari Minggu besok. Kalau untuk yang setelah itu kan ada lagi kebinekaan, satu lagi baru ada refleksi yang terakhir atau tugas terakhir, yaitu berupa pembuatan video monolog. Awalnya kan buku, cuman saya tidak jadi melakukan kegiatan pembuatan buku, melainkan diganti dengan pembuatan video narasi sesuai dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, dan nanti judulnya boleh bebas, lain beda-beda boleh. Kalau misalnya yang ini, Bu, maaf sekali lagi, tugas yang terakhir ini ada minimal durasinya, Kak, Bu? Seperti biasa, seminggu durasinya seperti biasa. Dan nanti untuk yang video refleksi juga 1 minggu. Kalau mau dikerjain dari sekarang ya nggak apa-apa, yang untuk tugas terakhir ini. Jadi kan nanti tinggal ngupload gitu ya, tinggal ngisi saja. Mau dilakukan sekarang juga boleh. Dan untuk besok kan ada refleksi, ya udah kerjain aja nggak apa-apa. Nanti saya buka walaupun saya buka assessment-nya di hari Minggu, tapi nanti tetap untuk penguploadannya pada hari itu, tapi bisa dikerjakan sekarang gitu. Nanti jadi ketika saya buka bisa langsung upload. Oke, hari ini absensinya ya, presence. Jangan lupa pertemuan 22 belum saya buka ya, sebentar. Belum, Bu. Tanggal 4 sampai 23. Oke, pertemuan 22 silahkan nanti
Silahkan di absen yang sudah hadir, yang nanti sedang ada kegiatan juga silahkan nanti absen juga ya. Baik, Ibu. Untuk yang berhalangan, tadi seperti banyak sih hari ini ya, yang hari Sabtu ya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti penyampaian materi saya sampaikan di YouTube, di Spada. Nanti bisa kalian view, bisa kalian lihat kembali untuk materi hari ini supaya bisa membuat laporan di Spada untuk hari ini, tanggal 4 Desember, untuk mengisi laporan di pertemuan 22 modul Nusantara. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan hari ini. Dari Cukup, saya NJ-nya sudah, Bu. cukup. Yang lain cukup ya? Oke, kalau sudah, nanti silakan tanya lagi di grup. Jika tidak, kita sharing lagi di grup WhatsApp, maupun mau japri juga nggak apa-apa ya. Terima kasih pertemuan hari ini yang sudah hadir, dan selamat siang, selamat menjalankan kegiatan dan aktivitas lain. Saya akhiri, selamat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih